Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Rahayu, Sarjana Pendidikan sekaligus sebagai mentor, yang terhormat peserta seminar orientasi bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang kali ini di SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, dan yang terhormat mente atau nanti yang akan menyampaikan pemaparan materinya di depan. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Selanjutnya kami di sini sebagai moderator yang akan memandu berjalannya seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Yang pada siang hari ini seminar akan disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Rara Yuli Andari, Sarjana Pendidikan. Untuk itu mungkin bisa dilihat untuk profilnya. Ya, di sini sebagai mentor yaitu Ibu Siti Rahayu, Sarjana Pendidikan. NIK sebagai berikut: tempat tanggal lahir Klaten 6 Februari 1973, jabatan sebagai kepala sekolah unit kerja SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta, dan yang akan dinilai atau sebagai PT yaitu Ibu Rara Yuli Andari, Sarjana Pendidikan. NIK sebagai berikut: tempat tanggal lahir Temanggung 5 Juli 1997, jabatan sebagai guru kelas unit kerja SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan dan perhatikan apa yang nanti akan diberikan dan apa yang dipaparkan oleh Ibu Rara Yuli Andari, Sarjana Pendidikan. Maka daripada itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih dari Bapak Sastia Nugraha sebagai moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat berkumpul pada acara siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rahayu selaku Kepala SD Mojosongo 1 dan selaku mentor pada seminar hasil hari ini, dan sekaligus Bapak Ibu Guru SD Mojosongo 1 yang telah menyempatkan hadir dalam seminar pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rara Yuli Andari. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan dalam orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang selanjutnya ada kurikulum vitae, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak moderator. Kita lewati saja. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah latar belakang. Latar belakang dilaksanakan pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yaitu karena di dalam era pendidikan yang terus berkembang seperti saat ini, keberadaan guru menjadi sangat vital dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Semakin modern, semakin berkembangnya dunia pendidikan, kita juga sebagai guru juga harus semakin berkualitas. Yang selanjutnya, pemerintah Kota Surakarta dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melakukan rekrutmen pegawai
perjanjian kerja atau PPPK sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Untuk memastikan bahwa PPPK guru tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan etika dalam pendidikan. Orientasi pengenalan nilai dan etika menjadi sangat penting. Jadi kita sebagai guru selain memiliki kompetensi akademik, kita juga berhak atau kita harus memiliki nilai-nilai dan etika. Yang selanjutnya dasar hukumnya di sini ada 5. Untuk yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Yang ketiga ada Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang keempat ada Keplan Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi PPPK. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, yang sekarang ada tujuan diadakannya orientasi. Yang pertama, memperkuat nilai dan etika. Nah, di sini untuk membangun kesadaran PPPK guru tentang pentingnya nilai-nilai dan etika dalam menjalankan profesi sebagai pendidik. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sangat penting bahwa nilai-nilai dan etika itu harus kita miliki dalam profesi kita sebagai seorang pendidik ya. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme, yaitu memberikan pemahaman yang jelas tentang tanggung jawab dan peran guru dalam mendidik dan membimbing siswa. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Nah, yaitu menumbuhkan sikap saling menghormati, kerjasama dan komitmen terhadap pendidikan di antara PPPK guru. Nah, itu apa? Nah, kita sebagai seorang pendidik, sebagai guru yang setiap hari ketemunya ya Bapak Ibu guru, itu teman-temannya itu saja. Kita tuh harus menciptakan lingkungan pendidikan yang positif. Jadi biar kita setiap hari juga nyaman dalam bekerja, dalam mendidik peserta didik kita. Yang selanjutnya, nah ini ada nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Di sini ada visi dan misi Kota Surakarta. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa visi dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk menunjang visi dari pemerintah Kota Surakarta sendiri, pemerintah Kota Surakarta memiliki beberapa misi. Yang pertama ada meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua ada memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, ada mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan dengan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, ada mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini ada struktur organisasi dan tata kerja seperti yang sudah diketahui. Ini next aja. Nih, yang selanjutnya ada manajemen PPPK. Yang pertama, manajemen kepegawaian PPPK.
Di sini cakupan dari manajemen kepegawaian PPPK yaitu rekrutmen, pengembangan, kinerja, disiplin, dan kesejahteraan. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja PPPK. Jadi cakupan dari penilaian kinerja PPPK yaitu ada kualitas kerja, produktivitas, disiplin, dan kompetensi. Yang selanjutnya ada disiplin PPPK. Cakupan dari disiplin PPPK sendiri yaitu yang pertama ada kehadiran, tanggung jawab, dan etika. Seperti yang telah kita ketahui ya, kehadiran kita juga harus harus disiplin dengan absen setiap hari sebelum jam 7, kita pulang setelah jam 4. Seperti itu. Dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya ada nilai dan etika organisasi SD Negeri Mojosongo 1. Di sini ada rencana strategis SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Ada profil sekolah. Jadi SD Negeri Mojosongo 1 dikepalai oleh Ibu Siti Rahayu Sarjana Pendidikan. Untuk alamatnya di Jalan Sumpah Pemuda nomor 163 Mojosongo, Jebres, Surakarta. Di sini SD Negeri Mojosongo 1 memiliki tenaga pendidik yaitu 6 guru kelas dan 5 guru mapel. Memiliki staf 1 operator dan 1 penjaga. Untuk selanjutnya peserta didik SD Negeri Mojosongo 1 ada 140 siswa dengan rincian kelas 1 28 siswa, kelas 2-nya ada 24 siswa, kelas 3-nya ada 24 siswa, kelas 4-nya 21 siswa, kelas 5 26 siswa, dan kelas 6-nya 23 siswa. SDN Mojosongo 1 seperti perkembangan zaman sekarang yang penuh dengan digitalisasi. SD Negeri Mojosongo 1 juga memiliki media sosial. Yang pertama ada email. Emailnya ada sdn.mojosongo145@gmail.com. YouTube-nya ada SDN Mojosongo 1 Surakarta. Selanjutnya ada Instagram @sdnmojosongo1.ska. Untuk TikTok-nya ada @mojiska.ska. Yang selanjutnya di sini ada kita di SDN Mojosongo 1 juga kita mengembangkan soft skill-nya anak yaitu dengan adanya ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Yang kedua ada ekstrakurikuler rebana yang dilaksanakan pada hari Senin. Di sini pengampunya yaitu Bapak Dedi. Yang ketiga ada tari yang dilaksanakan setiap Senin dan Kamis dengan pengampu Ibu Cipta. Yang selanjutnya ada musik ensemble dilaksanakan pada hari Jumat. Untuk pengampunya yaitu Bapak Galang. Nah itu kan SD Negeri Mojosongo 1 juga mengembangkan soft skill anak. Jadi memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan apa yang sudah dimiliki anak-anak tersebut. Misalnya anak-anak memiliki hobi musik, memiliki hobi tari, itu juga dikembangkan di ekstrakurikuler ini. Yang selanjutnya visi dan misi SD Negeri Mojosongo 1. Visi dari SD Negeri Mojosongo 1 yaitu terbentuknya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan hidup, inovatif dan berkompetitif. Untuk misinya, misi ini yaitu untuk menunjang ketercapaian dari visi. Yang pertama ada menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang impact dan iptek. Yang kedua, membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif, dan memiliki life skill yang berdaya saing tinggi sesuai dengan perkembangan zaman.
Yang ketiga adalah mengembangkan budaya disiplin dan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, membangkitkan semangat berkompetisi seluruh warga sekolah. Yang kelima, menumbuhkan kebiasaan hidup bersih, tertib, disiplin, keluarga, dan semangat kebersamaan. Yang keenam, ada membangun citra sekolah sebagai mitra terpercaya di masyarakat. Yang ketujuh, ada menumbuhkan kebiasaan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Yang kedelapan, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kesembilan, melaksanakan pelestarian lingkungan sebagai perwujudan sekolah adiwiyata. Yang kesepuluh, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut, di sini ada SOTK dari SD Negeri Mojosongo 1. SD Negeri Mojosongo 1 dikepalai oleh Ibu Siti Rahayu Sarjana Pendidikan. Di sini dengan Ketua Komite Bapak Suryono dan operator sekolah yaitu Ibu Veronica Dewi Kartikasari. Selanjutnya untuk guru kelas 1-nya di sini ada Ibu Anita Widianti Sarjana Pendidikan. Guru kelas 2-nya ada Ibu Eko Wahyuningsih Sarjana Pendidikan. Guru kelas 3 ada Ibu Suryanti Sarjana Pendidikan. Guru kelas 4-nya Ibu Siwi Utami Sarjana Pendidikan. Guru kelas 5-nya ada saya sendiri Rara Yuli Andari, Sarjana Pendidikan, dan guru kelas 6 ada Bapak Al-Mahmudi Zailani, Sarjana Pendidikan. Yang selanjutnya SD Negeri Mojosongo 1 juga memiliki guru mata pelajaran atau guru mapel, yaitu yang pertama ada guru agama Islam, yaitu Bapak Septia Nugraha, Sarjana Pendidikan Islam. Yang kedua ada guru agama Kristen, yaitu Ibu Wandansari Anggar Kusuma, Sarjana Teologi. Yang selanjutnya ada guru agama Katolik, yaitu Ibu Brigita Riti, Sarjana Pendidikan. Selanjutnya juga ada guru PJOK, yaitu Bapak Waludin Fitrianto, Sarjana Pendidikan. Guru Bahasa Inggris Ibu Puji Nur Afia, Sarjana Pendidikan. Dan ada guru seni tari yaitu Ibu Cipta Mustika Batari, Sarjana Seni. SDN Mojosongo 1 juga memiliki penjaga sekolah, yaitu Bapak Heri Suparno. Nah, tugas pokok PPPK di SD Negeri Mojosongo 1 yang pertama, membuat perangkat pembelajaran seperti yang sudah kita buat. Kita juga harus membuat perangkat pembelajaran setiap saat, setiap semesternya. Yang selanjutnya ada melaksanakan kegiatan pembelajaran. Sebagai guru kita harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. Yang keempat, melaksanakan analisis hasil ulangan harian. Jadi setelah ulangan harian kita menganalisis. Yang selanjutnya dia menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, mengisi daftar nilai peserta didik. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan membimbing atau pengimbasan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedelapan, membuat alat pelajaran atau alat peraga. Yang kesembilan, yaitu mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. Yang ke-10, melaksanakan tugas tertentu di sekolah. Yang ke-11, mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ke-12, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. Yang ke-13, mengisi dan meneliti daftar hadir peserta didik sebelum memulai pelajaran. Yang ke-14, mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Yang ke-5, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Yang ke-16, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni. Nah, rencana hasil penyusunan laporan. Rencana hasil penyusunan laporan ini adalah hasil laporan saya selama orientasi beberapa hari kemarin, yaitu 5 hari orientasi. Di sini ada identifikasi isu yang selanjutnya dijabarkan menjadi isu yang diangkat. Jadi yang selanjutnya dari gagasan yang akan diangkat.
Yang pertama, identifikasi kasus yang pertama. Jadi setelah beberapa hari kemarin itu ketika saya melakukan orientasi, didapatkan ada beberapa isu. Yang pertama, kurangnya minat peserta didik kelas 5 SD Negeri Mojosongo 1 dalam pembelajaran matematika. Nah, di kelas 5 ini anak-anak tuh sangat kurang minatnya terhadap matematika. Sampai anak-anak tuh ada yang bertanya, siapa sih yang bikin matematika? Kenapa di dunia ini ada matematika? Nah itu kan salah satu salah satu ketika anak-anak itu kurang minat dengan pelajaran matematika. Yang kedua, masih banyak peserta didik kelas 5 SD Negeri Mojosongo 1 yang menganggap matematika merupakan mata pelajaran yang tidak menyenangkan. Jadi kalau pelajaran matematika sudah kadang, ya matematika lagi, ya pelajaran berhitung lagi nih, gitu. Yang ketiga, kurangnya kemampuan peserta didik kelas 5 SD Negeri Mojosongo 1 dalam pembelajaran matematika ya. Jadi kalau minat peserta didik aja sudah berkurang, sudah tidak ada minat di pelajaran matematika. Nah, menyebabkan apa? Anak-anak tuh ogah-ogahan, malas-malasan kalau pelajaran matematika. Jadi menyebabkan ini kemampuannya menurun terhadap pelajaran matematika. Nah, isu yang saya angkat yaitu kurangnya minat peserta didik kelas 5 SD Negeri Mojosongo 1 dalam pembelajaran matematika. Nah, terus selanjutnya gagasan yang diangkat karena kurang minatnya pembelajaran anak-anak terhadap pembelajaran matematika. Jadi gimana sih caranya agar anak-anak itu semakin minat untuk belajar matematika? Kan matematika itu berhubungan dengan menghitung gitu. Padahal kan sebenarnya nggak cuma itu aja nggih. Nah, untuk itu maka saya mengambil ini penerapan model pembelajaran game based learning untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran matematika bagi peserta didik kelas 5 SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Jadi game based learning itu apa toh? Game based learning itu pembelajaran berbasis permainan. Jadi pembelajaran berbasis permainan, nggak cuma belajar. Jadi anak-anak itu belajar sambil bermain gitu. Permainannya banyak, nggak hanya game-game yang ada di internet. Kita juga bisa membuat game-game yang tanpa internet gitu. Itu untuk rencana hasil kerjanya. Apa yang saya lakukan yaitu langkah awalnya mengidentifikasi peserta didik yang tadi menghasilkan isu-isu yang tadi, terus menganalisis isu yang akan diangkat. Tadi sudah ada isu yang diangkat, terus menentukan gagasan yang akan diangkat untuk mengatasi isu yang ada. Nah, isunya tadi minatnya peserta didik kelas 5 yang minat pembelajaran matematika yang rendah. Jadi tadi saya mendapatkan gagasan tadi untuk mengambil model pembelajaran game based learning tadi. Terus melakukan konsultasi terhadap gagasan yang akan diangkat. Konsultasinya ya tentu saja kepada ibu mentor saya yaitu Ibu Siti Rahayu. Output atau hasil yang saya dapatkan setelah melakukan tadi yaitu mendapatkan hasil identifikasi peserta didik. Yang kedua, dapat menentukan isu yang diangkat. Yang ketiga, mendapatkan gagasan model pembelajaran yang mengatasi isu yang ada. Yang keempat, mendapatkan persetujuan dari mentor atas gagasan yang akan diangkat. Setelah langkah awal tadi, saya melakukan merencanakan aktualisasi. Yang pertama, memilih game atau permainan yang akan digunakan sesuai materi. Di sini memilih game. Kita materi matematikanya apa? Misalnya materinya kita mencari data. Nah, kita bisa bermain dengan apa? Kita bisa bermain dengan dadu. Nah, dadu itu bisa dibuat. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi buat edit-edit seperti apa Bapak Ibu? Canva. Canva itu sangat mudah nggih. Kita tinggal search apa yang akan kita cari, tinggal edit. Nah, temanya juga kita sesuaikan apa yang sedang
hype, apa ya, hype itu kayak yang sedang trending saat ini. Misalnya saat ini habis ada pelantikan presiden, kita ada materi data. Nah, kita tentukan saja topiknya, tema-temanya ya tentang pelantikan, yaitu menteri-menterinya. Jadi dibuat, misalnya dadu tadi dibuat dengan gambar-gambar menteri, ada namanya begitu. Nah itu tinggal nanti soal-soalnya juga disesuaikan. Misalnya tadi dadu tadi untuk mencari data, yaitu dengan misalnya coba kalian melempar dadu sebanyak 40 kali, nanti ditemukan data. Misalnya menteri ini akan muncul berapa kali, menteri ini muncul berapa kali. Ini kan yang sekarang lagi hype kan tentang pelantikan nih. Nah itu disesuaikan aja dengan yang trending pada saat ini. Ini memilih game dan permainan yang digunakan. Yang kedua, membuat rancangan game atau permainan yang akan digunakan. Misalnya membuat soal-soal yang ada di aplikasi game atau membuat rancangan permainan. Jika akan membuat permainan di digital menggunakan internet gitu ya, itu bisa tinggal search aja di internet. Itu di situ banyak sekali permainan-permainan yang ada. Misalnya ada word wall, terus apalagi match itu ada. Itu bahasanya juga bahasa Indonesia bisa. Nah itu tinggal dimasukkan soal-soal yang sesuai materi. Yang memang agak lebih effort deh daripada kita cuma ngajar, kita bawa buku, ya memang lebih agak ada usahanya. Yaitu sebelumnya kita harus menyiapkan permainannya. Cuman kemarin dilihat dari antusiasnya juga anak-anak sangat antusias deh. Yang selanjutnya, membuat rancangan kegiatan yang akan dilakukan untuk menerapkan model pembelajaran game-based learning. Yang keempat, ada menentukan tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah ini, menentukan tempatnya tuh mau di indoor atau outdoor, maksudnya mau di dalam kelas atau di luar kelas. Jadi pembelajarannya tuh mau di dalam kelas atau di luar kelas. Nah ini kemarin saya memilihnya di dalam kelas nih pada saat kemarin saya orientasi. Yang kelima, ada menentukan kegiatan yang akan dilakukan dengan berkelompok atau individu. Yang lebih asik ya biasanya kegiatannya itu kegiatan kelompok nih. Jadi kalau misalnya ada match, ada perlombaan gitu dalam mengerjakan matematika. Kalau mereka bisa menjawab dengan benar, itu mereka akan yeay gitu, akan senang. Jadi satu kelompok itu bersemangat yeay gitu. Itu. Untuk outputnya atau hasilnya, mendapatkan game atau permainan yang tepat yang akan digunakan. Selanjutnya, mendapatkan rancangan game atau permainan yang akan digunakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Mendapatkan rancangan kegiatan untuk menerapkan model pembelajaran game-based learning. Yang keempat, ada mendapatkan tempat pelaksanaan kegiatan yang tadi outdoor atau indoor. Yang selanjutnya ada mendapatkan rancangan kegiatan yang akan dilakukan dengan berkelompok. Nah, setelah tadi merencanakan proses, nah sekarang ada membuat aktualisasi, yaitu yang pertama melakukan konsultasi kepada kepala sekolah terkait materi dan permainan yang akan dipakai. Saya sudah melakukan konsultasi kemarin bahwa sebenarnya nggak konsultasinya nggak yang spesifik gamenya tuh apa, enggak, hanya pembelajarannya tentang game-based learning. Jadi permainannya nggak saya tentukan harus apa gitu. Terus penjelasan materi kepada peserta didik apa yang dimaksud dengan model pembelajaran game-based learning. Jadi peserta didik juga harus tahu pembelajaran itu tuh nggak cuma bermain aja, tapi kita juga belajar di situ. Yang selanjutnya, penjelasan kepada peserta didik permainan yang akan digunakan dalam pembelajaran dan materi yang akan dipelajari pada permainan tersebut. Outputnya atau hasilnya yang tadi persetujuan dari kepala sekolah terkait materi dan permainan yang akan dipakai. Selanjutnya, peserta didik memahami model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran.
Yang ketiga ada peserta didik mengetahui permainan yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada melaksanakan aktualisasi. Di sini kemarin sudah saya laksanakan aktualisasi atau pembelajaran berbasis game tadi. Yang pertama, pengkondisian peserta didik untuk melaksanakan kegiatan. Nah, seperti pembelajaran pada umumnya, kita juga harus melaksanakan pengkondisian ya. Apalagi ini pembelajaran yang berbasis permainan, kita harus melaksanakan pengkondisian kelas dulu. Terus membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dengan cara berhitung. Kemarin pada saat saya melaksanakan pembelajaran tersebut, saya membagi beberapa kelompok, yaitu dengan berhitung. Jadi misalnya saya akan membagi 5 kelompok, berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ya dapat 1 ya berkelompok di kelompok 1 seperti itu. Yang ketiga, menjelaskan aturan-aturan dalam permainan. Jadi kita juga harus menjelaskan peraturan-peraturannya itu bagaimana. Nanti anak-anak tuh harus apa gitu. Terus yang keempat ada kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran game based learning. Setelah menjelaskan aturan, kita melaksanakan pembelajaran. Kami aturan yang diterapkan dan peserta didik melaksanakan kegiatan bersama dengan teman-temannya. Nah, setelah melakukan aktualisasi, di sini melakukan evaluasi aktualisasi. Setelah tadi melakukan pembelajaran berbasis permainan tadi, saatnya kita melakukan evaluasi, melakukan refleksi. Nah, biasanya kan kalau habis pembelajaran kita tanya-tanya ke anak-anak, pembelajaran hari ini bagaimana? Senang enggak? Nah, ini juga melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yaitu salah satunya yaitu kita mengetahui kegiatan tadi, pembelajaran yang berbasis permainan tadi, anak-anak tuh suka enggak toh? Anak-anak minat enggak toh? Gitu. Jadi kita mengetahui, kita melakukan evaluasi atas kegiatannya tadi. Yang kedua, pengisian angket minat peserta didik dalam pembelajaran matematika dengan model pembelajaran game based learning. Yang ketiga, pemberian reward untuk kelompok yang sudah menjadi pemenang dalam permainan. Nah, tadi kan permainannya berkelompok. Nah, itu permainan berkelompok juga ada yang juara. Nah, itu dengan adanya reward juga meningkatkan minat peserta didik. Untuk outputnya, peserta didik dan guru memberikan tanggapan dalam kegiatan refleksi. Jadi guru anak-anak memberikan tanggapannya. Tadi permainannya sangat menyenangkan. Tadi pembelajaran menyenangkan. Nggak kayak kata salah satu murid peserta didik saya kelas 5, nggak kayak pelajaran matematika gitu. Di situ nggak kayak pelajaran matematika katanya. Yang kedua ada peserta didik mengisi angket, dan yang ketiga peserta didik mendapatkan reward dari guru. Nah, rencana dan hasil kerja PPPK yang sudah saya laksanakan tadi itu berkontribusi terhadap visi-visi organisasi. Yang pertama yaitu mengembangkan visi pemerintah Kota Surakarta yang mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera dari sisi pendidikannya. Yang kedua, mendukung misi pemerintah Kota Surakarta yang keempat. Jadi mendukung misi keempat dari pemerintah Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang ketiga, mendukung misi Surakarta yang kelima. Jadi misi Kota Surakarta yang kelima yaitu mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Selain itu juga mensukseskan visi dari SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang beriman dan bertakwa,
berbudi pekerti luhur, cinta lingkungan hidup, inovatif, dan kreatif. Yang kelima yaitu mensukseskan misi SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Yang pertama, misi yang pertama yaitu menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang intek dan iptek. Nah, kita jadi penutup yaitu ada karena adanya rendahnya minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika mendorong adanya gagasan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik. Jadi karena tadi adanya isu tadi, maka mendorong adanya gagasan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik minat peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat tinggi dalam belajar matematika juga mampu meningkatkan prestasi mereka. Sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta untuk menjadi kota budaya yang modern dan kreatif, serta misi untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan. Selain itu juga berperan dalam mendukung visi dan misi SD Negeri Mojosongo 1, yaitu menciptakan generasi pembelajar yang beriman, cinta lingkungan, inovatif, dan kompetitif. Model pembelajaran game-based learning ini diusulkan sebagai alternatif inovatif untuk meningkatkan minat siswa dalam matematika. Diharapkan metode ini tidak hanya meningkatkan prestasi belajar, tetapi juga kualitas pendidikan secara keseluruhan. Model pembelajaran ini juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Nah, nih, sampai di penghujung penutup. Berang-berang makan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Ibu Rara Yuliandari. Ya, terima kasih untuk Ibu Rara Yuliandari yang telah memaparkan hasil dari seminar tentang penerapan model pembelajaran game-based learning untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran matematika bagi peserta didik kelas 5 SD Negeri Mojosongo 1 Surakarta. Ya, tadi sudah dipaparkan cukup panjang dan cukup jelas. Maka dari itu, kok kalau belum ada tanggapan, saran, pertanyaan belum lengkap. Nah, maka daripada itu, mohon dari teman-teman semua ataupun dari peserta seminar bisa memberikan 1-2 pertanyaan yang mungkin nanti bisa untuk pembelajaran bagi Ibu Rara sendiri dan bagi kita semua. Monggo, yang mau bertanya silahkan. Dari ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Rara atas penjelasannya. Saya akan memberikan 2 pertanyaan di sini. Karena tadi temanya kan dalam pembelajaran itu menerapkan game based learning. Nah, pastikan itu membutuhkan alat. Pertanyaan saya yang pertama, apakah anak-anak peserta didik itu diharuskan membawa alat digital, entah HP atau laptop? Nah, misalkan iya, kalau ada anak yang tidak punya alat itu, solusi yang diberikan Bu Rara apa supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik? Terima kasih. Baik. Dijawab juga sih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Nah, tadi pertanyaannya, apakah anak-anak itu memerlukan alat digital, misalnya HP gitu ya? Dan jika misalnya ada peserta didik yang tidak memiliki itu, bagaimana solusinya? Baik. Untuk diharuskan, misalnya ada pembelajaran yang kan ada pakai digital itu juga bisa scan barcode, nanti di situ gamenya sudah muncul sendiri. Anak-anak sudah bisa mengakses dari digital.
tidak perlu jika anak memang ada peserta didik yang tidak memiliki HP, tidak masalah. Jadi kita pilih aja permainan-permainan yang anak yang tidak memiliki HP itu bisa. Jadi ada permainan, ada namanya quizzes, itu permainan itu. Jadi ada barcode. Jadi yang tidak memiliki itu bisa menjawab lewat barcode gitu. Jadi walaupun ada anak-anak peserta didik yang menggunakan alat digital seperti handphone gitu, itu anak yang tidak membawa handphone tersebut itu guru harus menyiapkan ada barcode. Jadi itu bisa di-scan dari gurunya jawabannya benar atau tidak, dan itu juga bisa ditampilkan di layar. Jadi nanti jawaban anak itu bisa bermunculan gitu loh. Jadi bisa bermunculan, di situ meningkatkan kompetisi anak juga. Jadi kan kalau anak benar nanti dapat poin, jadi nanti juaranya kelihatan gitu. Nah itu anak kan jadi, wah aku juara 1 nih, aku juara 2, wah aku belum nih gitu. Seperti itu. Cukup? Ya baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Wandan dan jawaban dari Ibu Rara. Tadi Ibu Wandan menanyakan tentang kendala alat ya. Ya sudah dijawab oleh Ibu Rara bahwasanya bisa dimainkan, diberikan permainan yang sederhana secara singkatnya seperti itu. Jadi tidak ada yang permainan yang tidak menggunakan gadget ataupun yang sederhana, ataupun bisa nanti kalau menggunakan alat itu bisa difasilitasi oleh guru. Begitu Ibu Rara ya. Ya untuk selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Oh Ibu. Ya baik. Saya tidak mau bertanya ya, tapi saya ingin ini aja, belajar bersama Mbak Rara. Saya ingin diajari ya, terutama ini teman-teman yang lain juga begitu ya. Jadi mohon nanti Mbak Rara itu game apa yang sudah pernah atau sudah jenengan gunakan ya, dan itu dipraktekkan di sini. Jadi anggap kita itu anak kelas 5 lah. Gitu. Oke. Teman-teman siap ya? Ya, monggo. Jadi nanti biar teman-teman yang lain itu bisa mempraktekkan. Kalau bisa yang tidak pakai gadget atau yang tidak pakai HP, ya, ini bisa digunakan di kelas 1 dan kelas 2. Baik. Ya, monggo. Nih, kalau yang saya pernah laksanakan, yang tidak memakai gadget yang tidak ada bukti videonya terpakai di HP saya, boleh nanti saya share bukti videonya. Itu sudah saya edit juga. Itu saya melakukan itu pada data tadi, yaitu dengan menggunakan dadu tadi. Waktu itu saya laksanakan pada saat puasa. Yang tema yang saya ambil yaitu tentang takjil pada saat itu. Nah di situ di gambar-gambarnya saya berikan gambar kayak es buah, berikan gambar kayak es buah kayak takjil gorengan gitu. Itu kalau yang tidak memakai digital. Kalau yang menggunakan digital itu bisa menggunakan, nggak bisa slideshow. Ada yang kemarin saya laksanakan di kelas 5 kemarin, ada namanya word wall. Nah, word wall itu Bapak Ibu bisa search di HP, ada namanya word wall. Di sini sebentar, ini belum. Nah, ini dibuka gitu. Ya, enggak tahu. Sebenarnya sudah ada yang sudah saya pakai, tapi di laptop yang satu nggak di sini. Nah, saya pakai word wall ini. Jadi kemarin foto aja, bukti foto atau bukti ininya.
Coba dipraktekkan saja. Boleh. Ini anggap ini muridnya. Gitu. Oh iya, harus buat dulu Atau tapi mungkin yang lain saja, enggak, yang muda sekali, yang muda, yang nanti contoh untuk kelas yang lain. oh iya, Monggo, ini anggap kita ini murid-murid terus Baik. Mbak Rara mempraktekkan game itu. oh baik, oke. Baik, anak-anak, di sini saya akan pakai ini ya harusnya ya. Saya akan di sini hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian misalnya. Perkalian, kita bisa membuat kayak tabel kotak-kotak gitu. Jadi anak dibagi menjadi kelompok berkompetisi. Misalnya harus saya tulis apa? Nah, itu kita bikin kotak gitu, bikin kotak. Nah, itu misalnya di sini angka 5 kali 5 misalnya. Sini kan 25 misalnya. Nanti ada anak maju lagi, anak itu akan mengisi kotak selanjutnya gitu loh. Jadi itu apa namanya untuk pembelajaran perkalian. Nggak ada inian apa itu ya itu jadi kompetisi, jadi nanti dibagi 2 kelompok misalnya, nah itu kan nanti anak-anak juga akan apa ya berkompetisi di situ. Atau kalau enggak puzzle, itu kan kayak puzzle. Kalau enggak itu ada namanya monopoli gitu, itu juga bisa. Jadi di situ nanti pas saat bagian mendapatkan dana umum di monopoli kan ada namanya dana umum. Nah di situ anak itu dikasih pertanyaan tentang materi itu. Nah jadi itu juga bisa digunakan berkali-kali. Dengan apa? Nanti dana umumnya kalau udah habis, anak yang habis menjawab dana umum tadi juga apa namanya membuat pertanyaan kembali. Jadi dana umumnya itu gak akan habis gitu. Jadi bisa dipakai terus begitu. Ini karena keterbatasan sudah bisa internetnya mas. Karena keterbatasan alat saya untuk memperagakan, jadi mohon maaf. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Misalnya kita juga dengan membuat apa ya benteng apa sih namanya undang-undangan apa sih itu undang-undangan itu tangga itu juga misalnya atas perkalian. Oh ya ini contohnya satu yang digital, ada namanya word wall. Di situ tinggal search aja word wall gitu ya di internet gitu, bisa dipilih tentang yang mau yang mana. Biasanya kalau anak kelas 1 yang seperti ini, kalau kemarin yang kelas 5 itu saya pilih yang temanya luar angkasa. Nah tapi di situ diisi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang matematika. Jadi nanti itu ditampilkan di layar, nanti anak tap. Karena layarnya tidak bisa touchscreen, ya kita kliknya lewat laptop gitu. Yang match. Nah, itu udah start. Coba start. Nah, misalnya ini kita belum membuat pertanyaan ya. Kita pertanyaan masih yang pertanyaan yang dari internetnya langsung. Bisa ini? Oh, bisa. Nggak bisa ininya. Oh, nih kali ini kan masih bahasa Inggris ya. Nah ini kalau kebalik. Kalau yang ini materi bahasa Inggris ini langsung dari word-wall-nya. Jadi kita kalau mau ganti ke bawah. No. Login dulu berarti. Pakai Indonesia dong. Nah. Berganti template misalnya bisa. No, jangan mulai dulu. Buat soalnya dulu.
Jadi Bapak Ibu harus mendaftar ya, harus mendaftar dulu. Jadi Bapak Ibu harus login. Logisnya pakai alamat email, sandi dan sebagainya. Alamat email. Ya udah Mbak, intinya seperti itu. Iya. Apa mau contoh yang sudah saya buat? Sebentar, saya masukkan dulu. Tidak usah Mbak. Oh, seperti itu? Biar nanti yang lain bisa meng-ATM ya. Ya, besok misalnya caranya gimana? Tapi dimodifikasi. Boleh. Besok kalau mau caranya bagaimana atau mau lihat video yang sudah saya buat tentang pembelajaran berbasis permainan, boleh nanti minta dari saya. Gitu. Ya, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Rahayu, dan terima kasih untuk Ibu Rara yang sudah menanggapi bahwasanya tadi sebenarnya minta diberikan contoh, tapi mungkin di luar ekspektasi, jadi tidak ada pertanyaan untuk mempraktekkan. Jadi untuk alat dan lain sebagainya, ya yang namanya kita nggak tahu ya. Dan mungkin nanti untuk Bapak Ibu guru bisa di belakang ketika sehari-harinya nanti bisa diberikan pemahaman gitu ya Bu Rara ya. Ya, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, karena waktu yang sudah semakin sore, mungkin kita potong untuk tanya jawab, dan kita mohon untuk Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor, yaitu Bu Siti Rahayu, untuk memberikan tanggapan atau saran kepada Ibu Rara Yuliandari. Monggo. Iya. Nah Ibu, ini game yang sudah saya buat. Itu kalau udah dipotong udah nanti aja. Oh iya, sudah. Ini untuk tanggapan. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja untuk tanggapan untuk ini orientasi yang ketiga dan yang terakhir ya. Dari 3 orientasi memang semuanya ini mengambil isu yang berkaitan dengan skill ya. Nah, yang pertama pembiasaan sholat, yang kedua pembiasaan literasi, dan ini yang ketiga yaitu dengan game. Cukup bagus ya, saya sangat senang ya untuk penutup orientasi dari ketiga pemateri ya. Ini orientasi yang terakhir ya. Terima kasih karena Mbak Rara sudah memberikan mungkin pencerahan bagi Bapak Ibu yang lain di kelas lain. Mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan di kelas masing-masing dengan tingkatan tentu saja yang sesuai dengan kelas masing-masing juga nggih. Bahwasanya matematika itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang memberatkan jika dikemas sedemikian rupa dengan sebuah permainan. Tentu saja harapan saya bahwa antara permainan dan penyampaian materinya itu bisa seimbang. Jadi tidak banyak bermainnya. Jadi anak-anak bisa mengambil inti dari permainan itu. Ya. Jadi harapan saya seperti itu. Untuk selanjutnya tentu saja sama seperti yang sudah saya sampaikan ke yang dahulu-dahulunya, bahwa ini tidak berhenti hanya untuk orientasi ya. Jadi tetap panjenengan lakukan, tetap panjenengan praktekkan, dan harapan saya untuk kelas yang lain silakan meniru. Jadi untuk yang baik-baik itu silakan ditiru ya. Jadi jangan malu dan jangan malas untuk bertanya jika sesuatu itu baik dan berguna untuk anak. Jadi sekarang matematika itu kalau langsung, apalagi sekarang itu ya nek guru 5 kali 4 1 tambahan itu sudah tidak zamannya lagi nih. Ya, tidak zamannya lagi ya. Jadi untuk saya hanya itu Mbak Rara, mudah-mudahan dengan pelaksanaan orientasi ini nanti ke depan
Mbak Rara bisa mengembangkannya lagi, dan mungkin tidak hanya untuk pelajaran matematika saja, tapi mungkin untuk pelajaran bahasa Jawa yang betul sulit untuk anak dan sekarang sudah mulai ditinggalkan bisa juga nih. Ya, terima kasih. Hanya itu tanggapan dari saya untuk teman-teman ya, karena ini penutup untuk yang Bapak Ibu guru yang P3K dan mungkin yang PNS juga. Nggih, ayo kita bersama-sama kita cintai profesi kita ini ya, dengan apa ya, dengan niat kita itu beribadah ya. Jadi kalau jam 7 sampai jam 4 itu kita itu kalau kita bayangkan itu lama sekali dan capek. Tapi kalau kita sudah berniat ibadah, insya Allah itu akan membawa keberkahan bagi kita dan kita itu merasa enjoy dan senang saja, nggih. Ya, karena kita berkumpul dengan orang-orang yang sama, nggih. Ya, itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus mentor di orientasi kali ini. Untuk selanjutnya, ini Bu Rara mau mempraktekkan atau bagaimana? Diizinkan? Atau oh ya sudah. Ya ini contohnya aja nggih. Ya. Ini contoh dari game, nanti anak tinggal tap, nanti soalnya muncul gitu. Seperti itu. Ya, terima kasih untuk Ibu Rara dan Ibu Siti Rahayu serta teman-teman dan Bapak Ibu guru SD Negeri Mojosongo 1. Sebelum kita tutup, ini ada proses yaitu penandatanganan berita acara yang mungkin bisa langsung diserahkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.